Halo semuanya, saya Egy Mursadas. Di sini kita akan mempelajari tentang apa itu sistem reproduksi pada ikan. Langsung saja ke materi yang pertama. Baik, materi yang pertama. Apa itu sistem reproduksi pada ikan? Sistem reproduksi pada ikan adalah proses yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan habitatnya. Perlu kita ketahui, beberapa jenis spesies ikan melakukan pemindahan pada habitatnya, dan juga ada beberapa spesies yang melakukan pemijahan harus pergi jauh dulu atau berpindah tempat. Baiklah, kita ke materi yang kedua, yaitu perbedaan reproduksi ikan jantan dan ikan betina. Yang pertama, organ reproduksi pada ikan jantan sering disebut dengan gonad. Gonad ikan jantan terdiri dari sepasang testis yang pada umumnya berwarna putih atau kekuningan. Yang kedua, organ reproduksi pada ikan betina biasa kita sebut dengan ovarium, yang berwarna bening kemerahan seperti agar-agar. Bisa kita lihat pada gambar ya teman-teman ya. Ikan jantan memiliki gonadnya pada gambar lebih kecil, yang terdiri dari anus, lubang sperma, urin, dan pada ikan betina terdapat lubang pengeluaran telur, lubang urin, dan papila. Kita ke materi yang ketiga, yaitu tentang siklus reproduksi pada ikan. Ikan melakukan beberapa tindakan dalam proses siklus reproduksinya, yaitu yang pertama, kawin, yang kedua, pemijahan, yang ketiga, menjaga telur, yang keempat, menjaga anak menjadi dewasa, dan kembali lagi ke awal. Siklus gonad terdapat ada 3 tahap ya teman-teman ya. Yang pertama, pematangan gonad terjadi saat indukan sudah mencapai kedewasaan seksual, di mana organ reproduksi mereka berkembang. Yang kedua, pemijahan terjadi ketika indukan melepaskan sel telur dan sperma di suatu area yang menjadi tempat pembuahannya. Yang ketiga, pemulihan terjadi setelah periode pemijahan. Selama fase ini, indukan berusaha pulih dan memulihkan energi terkuras selama berreproduksi atau kawin. Itu kita kembali ke materi. Proses atau pembentukan gamet pada ikan. Dalam proses pembentukan gamet terjadi melalui proses gametogenesis dalam gonad. Pada hewan jantan atau spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa dalam testis. Sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan ovum dalam ovarium. Selama gametogenesis, sel-sel diploid mengalami meiosis untuk menghasilkan sel-sel haploid yang disebut gamet. Pada saat perkawinan atau pertemuan gamet jantan dan betina, zigot terbentuk melalui proses fertilisasi. Zigot ini kemudian berkembang menjadi embrio yang akan menjadi individu baru dengan kombinasi genetik yang unik dari kedua induknya. Saya sedikit menjelaskan tentang fertilisasi pada ikan. Dia terdapat beberapa tahap. Yang pertama itu pelepasan telur atau ovulasi. Biasanya ikan betina melepaskan telur matang dari ovarium melalui saluran oviduk. Kemudian telur ini dilepaskan dikelilingi oleh selaput lendir dan mengandung kuning telur sebagai sumber nutrisi pada embrio, dan kemudian dilepaskan dalam jumlah yang bervariasi tergantung spesiesnya. Yang kedua yaitu pelepasan sperma atau spermiasi. Hingga jantan melepaskan sperma matang dari testis melalui saluran spermiduk yang terdiri dari kepala dan mengandung materi genetik dan ekor yang membantu sperma bergerak. Yang ketiga, pertemuan sperma dan sel telur. Sperma dan sel telur bertemu di air laut. Sperma bergerak menuju sel telur dengan bantuan ekornya. Faktor-faktornya yaitu seperti arus laut dan gravitasi dapat membantu sperma mencapai telur. Yang keempat, penetrasi sperma dan pembentukan zigot. Satu sperma menembus selaput telur dan memasuki sel telur. Nukleus sperma dan nukleus sel telur bergabung membentuk zigot. Zigot mengandung materi genetik dan kedua induknya dan memiliki potensi untuk berkembang menjadi individu baru. Yang kelima, perkembangan embrio. Zigot mengalami pembelahan sel.
dan diferensiasi sel, membentuk embrio. Embrio berkembang dalam selaput telur dan mendapat nutrisi dari kuning telur. Lama waktu perkembangan embrio berpasti tergantung spesies ikannya, yang terdiri dari tahap-tahapan. Yang pertama pembentukan telur, perkembangan zigot, sudah saya jelaskan, kelahiran larva. Nah, 3 tahap itu pada fertilisasi. Yang ke-6 ya teman-teman. Regulasi. Regulasi ini terdapat 2 tahapan. Yang pertama, regulasi reproduksi pada ikan faktor eksternal. Yang pertama, suhu. Suhu memiliki pengaruh besar terhadap reproduksi ikan, karena suhu memiliki pengaruh berbagai aspek biologis dan perilaku ikan. Yang pertama, pengaruh pada metabolismenya. Yang kedua, pada pengaruh hormon dan reproduksi, pengaruh pada ovulasi dan spermatogenesis. Yang keempat, pengaruh pada perkembangan embrio, dan pengaruh pada perilaku kawin dan pemijahan. Yang kedua, kualitas air. Faktor krusial dalam keberhasilan reproduksi ikan yaitu kualitas air, yang memiliki dampak langsung pada kesehatan ikan dan mempengaruhi reproduksi ikan. Contohnya, yang pertama, kandungan oksigen, kandungan CO2 atau karbon dioksida, pH air, kandungan amonia dan nitrit, kandungan zat kimia berbahaya. Selanjutnya, nutrien. Nutrien sangat mempengaruhi pada ikan karena berperan kunci sebagai tempat makannya. Karena suatu wilayah perairan yang memiliki nutrien tinggi tentu banyak makhluk atau biologis yang hidup di perairan tersebut, menjadi tempat tinggal atau habitatnya ikan. Yang terakhir, kita pada regulasi reproduksi pada ikan faktor internal. Yang pertama-tama ada genetika. Faktor genetika juga memainkan peran penting dalam reproduksi ikan. Sifat-sifat genetik diwariskan oleh induk yang mempengaruhi berbagai aspek, yang termasuk dari kematangan seksual, jumlah telur yang dihasilkan, dan kualitas sperma. Yang kedua, usia dan ukuran. Ikan membutuhkan waktu untuk mencapai kematangan seksual. Faktor ini dapat bervariasi antar spesies dan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti ketersediaan makanan dan kondisi habitat. Yang ketiga, kondisi hormonal. Produksi hormon seksual seperti estrogen dan testosteron sangat penting dalam mengatur siklus reproduksi ikan. Perubahan dalam tingkat hormon ini dapat mempengaruhi kematangan seksual, siklus pemijahan, dan produksi sel telur atau sperma. Baik teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Cukup singkat karena memang harus bertujuan singkat. Terima kasih.